Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anak, yang pertama hari ini kita akan mempelajari tentang surah At-Tin. Nah, orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang lain. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Salah satu yang akan kita pelajari adalah surah At-Tin. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, itu tadi adalah bacaan surah At-Tin. Selanjutnya coba disimak kembali. Silakan diperhatikan surat At-Tin yang ada di video Ustadzah. Ayat 1 sampai 3. Nah, di ayat 1 ada beberapa hukum tajwid. Salah satunya yaitu mad tabi'i. Wattini, ti, ada kasroh bertemu ya sukun. Itu contoh dari Ustadzah. Selanjutnya ayat keempat, laqad, ada bacaan kholkolah. Ada kholaqonal, ada kholaqo, ada kholkolah lagi. Kemudian ayat ke-6, pada ayat selanjutnya silahkan anak-anak mencarinya sendiri ya. Nanti sambil mengerjakan LKS-nya, sekarang kita akan belajar kandungan surah At-Tin. Mengapa dinamakan surah At-Tin? Karena diambil dari ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin ada surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Nah, inilah gambar buah tin dan buah zaitun. Ada dalam surah At-Tin ayat 1. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun merupakan kinayah atau ungkapan tentang Damaskus, tempat diutusnya Nabi Nuh, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya yaitu pada ayat kedua ada Bukit Sinai, yaitu sebuah gunung atau bukit tempat Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Ini gambarnya anak-anak ya. Silahkan diperhatikan. Ini adalah gambar Gunung Sinai. Inilah Gunung Sinai. Silahkan anak-anak diperhatikan.
Selanjutnya, pada ayat ketiga yang artinya, dan demi kota Mekah ini yang aman. Ini adalah gambar kota Mekah. Siapa yang ingin ke kota Mekah? Semuanya pasti ingin ya. Semoga kita semua dapat diundang Allah untuk berkunjung ke Ka'bah atau ke Baitullah. Selanjutnya yaitu pada ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di sini manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmani maupun rohani. Manusia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur, lagi bijak. Hal ini disebabkan manusia dibekali dengan akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Selanjutnya anak-anak, pada ayat kelima yang artinya kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur, selalu bermaksiat dan tidak menaati perintah Allah. Tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan. Nah, ini contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Sikapnya bertutur kata, yaitu bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Berpakaian maksudnya yaitu menutup aurat. Dan selanjutnya pada ayat ke-6 yaitu artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Maksudnya manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah. Contohnya orang yang beriman dan beramal soleh seperti yang ada pada gambar. Nah, pada ayat ke-7 ini, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Yaitu maksudnya melalui Rasulullah sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa beliau, karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah, dan balasannya adalah neraka. Seperti itu. Kemudian pada ayat selanjutnya ayat ke-8 artinya bukanlah Allah adalah hakim yang paling adil. Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya akan dibalas dengan neraka atau murkanya. Nah, demikian anak-anak materi belajar kita tentang surah At-Tin.